Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini kebutuhan akan bahan pokok meningkat dan pastinya diikuti dengan meningkatnya harga kebutuhan tersebut. Dan di mana pemirsa seperti komoditas seperti beras, telur, ayam dan bahkan sayur-sayuran juga meningkat. Namun meskipun demikian pemirsa telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa harga beras di pasaran sudah mulai turun seiring dengan ketersediaan di pasaran yang sudah mulai memadai. Namun permasalahan lain timbul pemirsa, yaitu tentang distribusi yang belum mengcover di daerah 3T maupun daerah yang masih terkena bencana alam. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya Wakil Ketua dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia Irmarini. Bu, bagaimana Pak menanggapi dari distribusi bahan pokok yang masih belum mengcover maksimal ini? Ini perlu dicermati dan perlu segera diselesaikan karena kebutuhan bahan pokok, kebutuhan pangan itu kebutuhan vital ya, fundamental dan harus tersedia. Apalagi sekarang Ramadan, habis itu Lebaran pasti kebutuhannya meningkat. Oleh karena itu harus segera diselesaikan, harus terdistribusi dengan baik. Sebenarnya tidak hanya masalah distribusinya, tetapi sebenarnya negara kita, saya akan lebih ke dalam ya, negara kita ini masih punya masalah di ketersediaan pangan juga. Harusnya kita kan sudah mengalami panen ya, tetapi kan mundur karena El Nino. Dan ini harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kalau kita bicara tentang lahan pertanian yang berkurang. Artinya ketersediaan pangan kita terancam. Dan negara menurut saya dalam kesempatan ini kita sedang rapat dengan Menteri Pertanian harus punya perhatian yang extraordinary. Jangan dianggap business as usual seperti tahun-tahun berikutnya, tetapi harus ada prioritas untuk ketersediaan pangan, termasuk juga ketersediaan terutama untuk beras dan bahan pangan yang lain yang menjadi kebutuhan pokok gitu. Untuk ketersediaan beras pangan sendiri Bu, kan karena udah ada juga yang impor datang dan mendekati juga masa panen raya, itu apakah nanti kan jadinya surplus Bu? Dan bagaimana dari kesejahteraan dari petani itu sendiri Bu? Bener nih surplus nih pertanyaan saya. Ayo tunjukkan bener ini surplus. Artinya gini, ayo kita serius melihat bener enggak. Kalau oke, impor menjadi salah satu salah satu cara untuk mengobati keterbatasan ketersediaan. Tetapi apakah terus-menerus mau impor? Gitu loh pertanyaannya. Apakah terus-menerus kita akan impor terus? Padahal sebenarnya kita mampu untuk bisa konsentrasi untuk menyediakan kebutuhan pangan negara kita, rakyat kita dengan usaha sendiri begitu. Saya nggak yakin kalau misalnya kebutuhan beras itu bisa bisa terpenuhi dengan baik, kecuali kita impor. Nek wis impor ya wis pasti dapat lah ya. Saya melihat melihat bagaimana panen ini bisa mencukupi kebutuhan pangan kita. Saya melihat masih kurang gitu, masih kurang. Kalau ngomong ya impor aja Bu, ya udah selesai, kita nggak usah ngomongin kekurangan pangan gitu. Bagaimana untuk mendorong dari mitra-mitra kerja sendiri Bu untuk biar mandiri? Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, harus ada pengetatan tentang wilayah pertanian yang tidak boleh diapa-apain. Untuk pertanian ya pertanian, untuk sawah. Karena itu untuk ketersediaan pangan kita, bukan untuk bangunan gitu ya. Lalu kemudian benih menjadi faktor yang penentu dalam produktivitas. Ya, benih itu kalau benihnya bagus, produktivitasnya akan bagus. Kemudian pengelolaan pertanian secara modern, secara baik, secara tepat itu menjadi faktor juga untuk bisa memberikan produktivitas secara luas juga. Nah, ini beberapa faktor ini harus disediakan oleh negara dan ini immediate, tidak boleh nanti. Karena ini masalah perut, masalah pangan. Ya. Terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktunya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota dan kebetulan juga wakil dari Ketua Komisi 4 DPR RI, yang mana pemirsa DPR menganjurkan buat pemerintah untuk pengetatan lahan pertanian dan juga menaikkan dari
benih-benih sendiri dan pengelolaan secara modern untuk dari pertanian sendiri dan untuk mengkonsentrasikan pada pemenuhan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Kembali ke studio.